Golin. Golidin. Nah. Ada bin. Bin. Ada kasrotain. Nah. Menerangkan nun, sukun atau tanwin semuanya mengandung akhiran n. Ya kan? Ini ada kasrotain. Bin, go, ketemu goin, Pak. Nih. Ya kan? Ada go di sini. Di antara salah satu 6 huruf ini ada huruf go. Di sini ada goin, go. Ada bin, golin. Ya, bukan dalam arti bukan dikatakan ada bin golid, bin jadinya. Bukan ada bin golid. Kalau kita sambung biasanya seperti itu. Maka lebih baik kita putus. Ada bin golid. Binnya tapi kita nggak bernapas gitu. Ada bin golid. Nah, ada bin golid. Jangan disambung. Jangan disambung. Ada bin golid. Nah, jadi ada naknya. Ada bin golid. Nah, ada bin golid. Nah, ini ada kasrotain. Di depannya ada huruf ghain. Di sini ada huruf ghainnya. Di antara 6 huruf itu. Tuh. Coba, hanya 6 huruf ini sampai harus bisa menerapkan. PR hanya satu saja, Mas saya. Terapkan 6 huruf ini di dalam Al-Quran atau di dalam Iqra, silahkan terapkan. Baca apa adanya. An yo an, in yo in, un yo un. Min yo min, mun yo mun, man yo man. Jangan kita tahan. Jangan seperti contoh ini. Man amanah nggak boleh. Kalau kita tahan akan berdengung. Man, nah, berbunyi, berdengung. Man amanah, nah, berdengung. Maka dibaca pendek saja. Atau kita putus tapi tak bernapas. Man amanah. Nah, man amanah. Nah, keduanya ada bin ghalid. Tidak boleh dibaca ada bin ghalid. Nggak boleh. Berbunyi, berdengung. Jadi kalau kita tahan, kita panjangkan ada bin ghalid, berdengung kan Pak. Maka dipendekkan saja bin, yo bin saja gitu. Supaya tidak berdengung. Maka supaya pendek, supaya tidak berdengung dibaca diputus. Ada bin ghalid. Bin, kita mengucapkan bin itu tidak bernapas. Bin ghalid. Nah, itu. Contohnya seperti itu. Hafalkan 6 huruf ini dan terapkan di dalam Iqra atau Al-Quran. Selain 6 huruf ini, yo sekarang. Selain 6 huruf ini, silahkan dengungkan semua. Supaya berdengung apa? Kita tahan supaya berdengung. Seperti contoh di sini Pak. Di dalam Iqra yang sini banyak akan berbunyi yang seperti punya Pak Partija. Tadi mana Pak Partija? Nih. Nah. Seperti Pak Partija. Oh, yang sini deh. Yang ini Pak. Iqra 6. Di dalam Iqra 6. Nah, ini Pak. Mulai dari ini. Contoh di situ ada tulisan anta. Anta. Tulisan anta. Ini tidak boleh dibaca anta, nggak boleh. Maka harus kita pak tahan supaya berdengung. Anta. Gitu. Anta. Tidak boleh dibaca anta, nggak boleh. Gitu. Maka dibaca samar seolah-olah berbunyi guna. Anta. Tidak boleh dibaca anta, nggak boleh. Yang boleh dibaca an itu hanya 6 huruf ini. Terus kemudian yang domah tain, yang domah tanwin, wa azwajan. Nah, contoh lagi.
Di sini ada tulisan azwajan. Mana Pak tadi? Azwajan. Oh. Chat gimana? Azwajan. Wajan salasatan salasatan. Azwajan. Di sini ada fathah tain, Pak. Ya kan? Azwajan patah ke kiri. Salasatan. Salasah salasatannya begini. Salasah. Azwajan salasah. Ada fathah tain di sini, fathah tain, Pak. Tentang fathah tain akhiran n, ya kan? Di depannya ada huruf ta. Nggak ada di dalam huruf 6 itu nggak ada. Maka tidak boleh dibaca azwajan salasah, nggak boleh. Jan nggak boleh. Maka harus kita dengungkan azwajan salasah jan. Nah, tuh. Saya hanya memberi bapak-bapak semuanya, khususnya Pak Samari, ya. Kalau ini aja PR-nya, kalau ada 6 huruf ini baca apa adanya. Kalau nggak ketemu 6 huruf ini atau nun mati atau tanwin, kalau nggak ketemu salah satu huruf 6 ini, silahkan dengungkan semua. Contoh ya, ini kalau supaya berdengung ditahan N-nya. Jan, nah, berdengung jadinya. Azwajan salasah jan, karena di sini ada temuta. Nggak ada kan Pak di sini? Nggak ada huruf yang di sini, nggak ada di sini karena di sini ada ta. Ya kan? Ada ta di dalam 6 huruf ini, di sini nggak ada. Di kalimat ini nggak ada. Ada fathah tain ketemu ta masalahnya. Maka silahkan dengungkan dengan cara ketahan. Jan salasah azwajan salasah jan. Nah, maka tidak boleh dibaca azwajan salasah, nggak boleh. Jan nggak boleh. Harus kita tahan supaya berdengung. Maka saya kasih PR, hanya 6 huruf ini saja yang boleh dibaca pendek. Jan. Contoh an, in, un, man, min, mun. Contoh yang boleh dibaca pendek ini. Dibaca jelas dalam arti. Ini dinamakan idhar halqi. Idhar itu artinya jelas atau terang. Halqi atau kholqi itu adalah huruf yang adanya di tenggorokan. Tapi perbedaannya di antara di ujung lakan sini di tengah, terus dia agak di tengah sini, ada yang di pangkal sini bunyinya. Ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Ha itu hampir ke dalam sini. Ha, hamzah. Bukan alif sebenarnya, hamzah. Cuman hamzah ini identik dengan alif. Cuman perbedaannya nanti kalau mati, ya kan? Hamzah kalau mati akan berubah menjadi huruf K, cuman bukan mak ya. Mak, mama. Nah, seperti contoh nih. Kalau ini ada huruf mati berbunyi mak. Mak saja, bukan mak tapi ya. Huruf apa? Kalau mak itu huruf Latin apa, Pak? Terakhir apa? G. G ya.
mak, mak. Oke, ya mak tuh ya. Berarti ya. Ya mak. Yang jelas mak aja lah. Nggak tahu lah, saya huruf latinnya nggak tahu. Berbunyi mama aja, mak, mak. Kalau hambiah mati akan berbunyi mak. Tapi kalau nggak ada hambiah gini, hanya bisa memanjangkan huruf ma. Nah, perbedaannya situ. Maka identik hambiah dengan alif itu identik. Kalau hambiah mati akan berbunyi mak. Tapi kalau alif mati itu akan berbunyi panjang ma-nya karena alif adalah huruf mat namanya. Mat itu bahasa Arabnya artinya panjang, Pak. Mat itu artinya panjang. Mat untuk memanjangkan huruf. Tuh. Nih, maka PR-nya hanya ini aja, Pak. Pak Samuri dan termasuk bapak-bapak untuk mengingatkan. Terus sebenarnya ada 2 huruf yang enggak didengungkan. Tapi bagaimana? Disambung. Huruf idgham bila gunah. Nih. Ada idgham bila gunah. Ya. Contoh ini double 2 sekarang. Nah, ini Pak. Di sini akan berbunyi min ladunka. Min ladunka. Ya kan Pak? Min ladunka. Tapi ini tidak boleh dibaca min. Dengan syarat harus nyambung ke huruf lam. Kalau di Al-Quran sudah ada petunjuknya, ada tanda tasdid. Tapi kalau di Al-Quran lama nggak ada, Pak. Biasanya kalau di Al-Quran di sini ada tanda tasdid. Nah, bacanya jadinya menghilangkan huruf N, nyambung ke huruf L. Miladunka. Nah, tungka, tunka, tungka. Ini bacaan harus didengungkan, tidak boleh tunka, tidak boleh. Harus dibaca miladunka. Dung, ada nun sukun, di depannya ada huruf kaf. Maka harus kita tahan. Dung, kalau bisa boleh dirubah pakai NG. N-nya ini dirubah pakai NG, didengungkan. Dungka. Yang boleh dipakai NG itu setiap ada nun mati atau tanwin ini yang bertemu dengan huruf kaf, fa, dan qaf. Nah, 3 huruf ini boleh pakai NG. Setiap ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu 3 huruf ini boleh pakai NG. Selain itu tidak boleh, tidak bisa pakai NG. Contoh nih dunka. Contohnya ini pakai NG. Ada yang nggak terpakai NG. Contoh anta tadi. Anta ini. Anta ini tidak boleh pakai NG. Angta nggak boleh. Pakai N, tetapi berdengung. Samar, berarti dalam arti samar. Anta. Nah, ya Pak. Ya. Ini. Terus ada lagi ada ro. Nah, ada 2 huruf yang tidak berdengung dan tidak dibaca jelas, tapi dengan syarat menyambung. Menyambung. Contoh aja lah. Susah mencarinya. Tulisannya min rabbik atau min rabbika. Min rabbika, tapi tidak boleh dibaca min rabbika, tapi menyambung ke huruf ro. Mir rabbika. Nah, maka kalau di Al-Quran itu ada petunjuknya di sini diikuti huruf tasdid. Gitu. Hilangkan huruf N-nya Pak, min-nya hilangkan. Nyambung ke huruf ro. Mir rabbik. Tapi di Al-Quran lama biasanya nggak ada tanda tasdid, juga nggak ada. Tulisannya ya kalau kita harus paham tajwid gitu.
ini maka dibacanya mirrobbika, tidak boleh dibaca min robbik, nggak boleh. Bacanya mir, nyambung ke huruf ro. Hanya dua huruf ro dan lam yang tidak boleh didengungkan, tidak boleh dibaca jelas. Jadi idgham bila gunah ini hurufnya cuma ada dua, lam dan ro. Lam dan ro. Terus kalau yang ini hurufnya ada 4. Ya, nun, mim dan waw, yan, mung. Ini yang benar-benar harus dibaca berdengung. Harus dibaca berdengung. Nun mati bertemu dengan ya. Mayyakulu. Idgham bi gunah. Di sini ada Pak, yang di sini ada alif lam, iklab, tebel, nih Pak, wa dan mim di sini biasanya, ya nih. Contohnya dibaca miwahid. Nah, tulisannya min wahid, tulisannya min wahid. Tulisannya min wahid. Wahid. Wahidah ya. Min wahidin. Nih Pak. Tulisannya min wahidin. Tulisannya min wahidin. Tapi tidak boleh dibaca min nyambung ke huruf wawu dengan cara berdengung menyengau. Tulis bacanya sebenarnya tidak boleh dibaca mewahid, nggak boleh. Kita tahan dulu sebenarnya. Seperti contoh seperti ini. Mewahid, bukan hanya mewahid, bukan hanya seperti itu. Didengungkan dulu dengan cara menyengau. Mewahid. Seperti contoh itu. Itu Pak. Terus ada lagi ya nun mim wawu. Mim ketemu mim. Ketemu mim apa Pak? Sami'un apa? Mim masada. Min. Tulisannya min. Masadin. Mim masadin. Tulisannya min masadin. Tulisannya mim masadin. Masuk ke huruf mim dengan cara berdengung. Mim masade. Mim masade. Tidak boleh min masad. Mim masuk ke huruf mim, ketahan bibir kedua-duanya tertutup. Mim. Seperti itu Pak. Ini dinamakan bacaan idgham bi gunah. Idgham artinya memasukkan, bi gunah dengan cara berdengung. Bi gunah itu artinya berdengung Pak. Maka di sini dikategorikan sebenarnya yang arti yang sebenarnya yang berdengung itu hanya satu ini. Selain satu ini, contoh ikhfa ini. Ikhfa ini sebenarnya juga berdengung. Di dalam ilmu tajwid dikatakan ikhfa artinya samar. Tapi berbeda-beda Pak. Samarnya itu seolah-olah kayak idgham bila gunah, seolah-olah kayak idgham, maka ada yang berdengung, ada yang nyambung, dan seolah-olah kayak ada idhar. Nah, seperti itu. Samarnya seperti itu. Gitu. Terus kemudian iklab. Iklab itu bertemu dengan ba Pak. Nun sukun atau tanwin di depannya ada huruf ba. Contoh min ba'di. Nah.
min ba'di. Ba'di. Nah, tulisannya min ba'di. Tapi dibacanya pakai huruf mim. Mim ba'di. Maka kalau di Al-Qur'an ada petunjuknya. Di atas ba ini biasanya ada tanda mim kecil begini. Bukan tanda wakof, tadi tanda mengganti. Iklab itu artinya mengganti. Maka nun diganti dengan huruf mim. Maka berbunyi mim ba'di. Nah, maka seolah-olah di antara huruf 1, 2, 3, 4 itu seolah-olah semuanya berdengung. Yang enggak cuma 2 ini deh, 1 ini deh. Yang enggak cuma 1 ini. Yang 3 ini 1, 2, 3. Ini seolah-olah berdengung semua. Maka saya katakan untuk bapak-bapak untuk mengamalkan dan menghafal, mudah menerapkan di dalam Al-Quran, apalkan yang hanya 6 huruf ini saja. Kalau 6 huruf ini sudah bisa menerapkan, contoh kalau an yo an, in yo in, un yo un, man yo man, min yo min, baca pendek supaya tidak berdengung. Itu an amta. Nah, seperti contoh itu. An amta, man amana. Man amana. Ada bin ghalid. Ada bin ghalid. Nah, Asro Tanwin di sini ada huruf gha. Man amana, nun mati ada huruf alif. An amta ada nun sukun bertemu dengan ain. An amta. Nah, itu. Temu ain di sini. Hanya 6 huruf ini terapkan sampai sama terapkan, insyaallah Al-Qur'an bisa. Selain itu silahkan dengungkan semuanya. Huruf hijaiyah ada 28, Pak. 28 huruf yang boleh dibaca apa adanya. An yo an, in yo in, un yo un, man yo man, min yo min, itu hanya 6 saja. Maka terapkan 6 huruf ini saja. Gampangan waktu. Hanya 6 huruf ini aja diterapkan. Selain itu abaikan aja. Abaikan dalam arti kalau nggak ketemu huruf 6 ini berarti saya dengungkan. Gitu, dalam arti seperti itu. Kalau nggak ketemu 6 huruf ini, ada setiap ada nun mati atau tanwin, kalau nggak ketemu huruf 6 ini ya saya dengungkan, gitu aja. Itu kuncinya. Tuh 1, Pak, ya. Udah, ini udah bisa dipahamin, Pak, ya, Pak Samuri ya. Ya. Hanya ini iklab, guna bilaguna ekfa. Ini yang paling banyak, Pak, ekfa. Ekfa itu hurufnya ada 15. Di dalam ikro Allah, ikro 6 tercantum di dalam ikro 6. Kalau mau menghafalkan mulai dari tak sampai kaf. Fa, qaf, kaf sampai ke kaf, Pak. Nih. Ini termasuk bacaan ikhfa. Mulai dari huruf sa, tapi lompat-lompat. Sa, jim. Ta, jim. Baknya nggak ada kan? Baknya di sini nggak ada karena baknya udah masuk huruf iklab. Iklab itu cuma 1 hurufnya ba. Gitu. Iklab itu 1 hurufnya ba. Sekarang kita hitung huruf hijaiyah pasti 28. Idhar ada 6. Idgham biguna ada 4, ada 10. Idgham bilaguna ada 12. Tambah iklab dulu. Iklab 1. Berapa? 13 ya? 13 ditambah ikhfa 15. 28 kan pas kan? Di dalam nun sukun atau tanwin huruf hijaiyah terbagi menjadi 5 bagian. Idhar ada 6, idgham biguna 4, idgham bilaguna 2, ikhfa 15, iklab 1. Maka yang boleh dibedakan hanya 6 huruf. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Man yo man, min yo min, mun yo mun, an yo an, in yo in, udah gitu aja. Jangan kita tahan man, an, nggak boleh. Kalau bertemu dengan salah satu 6 huruf ini, udah. Kalau itu dengungkan berapa sih panjangnya, Pak? Kalau kita dengungkan gitu. Dengungkan sebenarnya 2 harkat. Seperti contoh nun syukur ketemu ya.
Mana tadi? Ada man. Ikhfa aja lah, ikhfa. Nah, ikhfa. Nih. Idgham biguna nih, pasti ini idgham biguna. Ini berdengungnya dua harokat, maka tidak boleh dibaca mewahid, nggak boleh. Mewahid itu nggak boleh. Maka kita tahan dulu. Mewahid, mewahid. Mew itu dua harokat. Mewahid. Mim masad tidak boleh dibaca mim masad, nggak bisa berdengung. Maka supaya berdengung ketahan dua harkat mim masad. Nah itu Kalau lebih dari itu nggak bisa dibaca. Hah? Kalau lebih dari itu apa? Gitu maksudnya. Kalau lebih boleh, Pak. kalau lebih nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. minimal dua harkat. Minimal ya itu ya. Maka tidak boleh kurang dari dua harkat. Contoh ini tadi mim masad nggak boleh, mim masad nggak boleh, berarti kan kurang dua harkat. Mim masad, mewahid nggak bisa, maka harus kita tahan mim masad, mewahid. Nah ya kan, kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang tidak boleh. Contoh lagi nih, mana tadi yang ikhfa tadi, aduh mampir Pak. Contoh ini ikhfa azwajan salasah, tidak boleh dibaca azwajan salasah, nggak boleh. Jan salasah, berdengung kan tadi. Coba benar-benar berdengung itu suara berdengung itu di hidung. Coba kita mengucapkan jan, nggak bisa kalau hidung kita tutup. Jan kalau kita tutup bunyi nggak bisa. Gitu. Hidung kalau kita kencet nggak bisa berdengung. Gitu. Jan gitu aja nggak bisa. Pasti ketutup, karena tutup jan nggak kena. Nah, berdengung itu di hidung sebenarnya. Coba. Azwajan salasah. Nah itu berdengung. Coba. Ini termasuk bacaan ikhfa loh Pak. Maka kategori saya menganalisa itu semuanya berdengung kecuali hanya huruf 6 dan dua huruf ini. Dua huruf ini nggak saya sampaikan, bapak-bapak udah bisa semua secara otomatis. Karena di situ ada petunjuk tasdid. Walaupun tulisannya min ladunka, pasti ada petunjuk tasdid, pasti nyambung otomatis. Bapak-bapak otomatis bisa menyambung min ladunka ya, min ladunka. Mir tulisannya min rabbihim, karena rohnya ada tasdid, maka bapak-bapak pasti akan menyambung ke huruf roh mir rabbihim. Tapi harus dengan cara kita harus belajar. Kalau di Al-Quran yang lama itu nggak ada tanda petunjuknya, nggak ada Pak. Gitu. Tapi kalau sekarang Al-Quran sekarang ada petunjuknya. Gitu. Malah udah gampang sekarang itu, cara membacanya udah bisa. Gitu Pak. Selain itu juga nggak ada yang perlu dipermasalahkan, hanya 6 ini terapkan, insya Allah bisa membaca. Masuk Pak Samari udah menyangkut hal ini masalahnya. Nanti yang kedua kalinya menyangkut bab masalah mim sukun Pak Samari. Ada nanti mim sukun. Mim sukun ini nanti terbagi menjadi 3. Saya gampang untuk menghafalkan, hanya 2 saja yang dihafalkan. Huruf ba dengan huruf mim. Setiap ada mim sukun, mim mati, depannya ada huruf ba. Yang kedua, mim mati depannya dengan ada huruf mim yang sama. Mim dengan mim dengan ba, itu silahkan didengungkan. Dengan cara bagaimana kita tahan? Walakum basir, ada huruf ba. Walakum, kum kan Pak, ada mim sukun kan? Ada ba, basiro, walakum basiro. Nah, seperti contoh itu. Ini dinamakan ikhfa sapawi.
Nanti ada mim mati yang bertemu dengan mim. Seperti contoh walahum masalah, contoh itu. Ini contoh seperti walahum masalah, tulisannya masalan, walahum masalah. Ada mim sukun bertemu depannya ada huruf mim, maka silahkan dengungkan. Ini dinamakan bacaan idgham mimi. Idgham mimi itu ada mim mati yang bertemu dengan huruf mim yang sama. Mimi itu mim yang sama artinya. Mim yang sama, mim mati bertemu dengan mim. Tapi kalau tadi walahum basiro, contoh lahum basiro adalah lakum basiro, itu aja lah. Lakum basiro ron tulisannya. Lakum basi ada gitu ya, siron. Lakum ada mim sukun, depannya ada huruf ba, maka silahkan dengungkan. Lakum basiro. Yang kedua walahum masalah. Nih 1, 2. Mim mati yang bertemu dengan huruf mim, mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Silahkan dengungkan dua huruf ini. Sisa 26 huruf tidak boleh dibaca kum, nggak boleh. Tidak boleh dibaca kum, hum, nggak boleh. Maka dibaca jelas. Dinamakan nanti namanya idhar sapawi. Idhar itu dibaca jelas terang, sapawi menjelaskan huruf, diterangkan, mengatakan huruf mim di bibir. Kum, hum, am. Nah, contoh itu. Di sini ada nih Pak. Wa kuntum. Nah, contoh. Kuntum. Untuk apa itu Pak? Kuntum azwaja. Wajan, kita aja lah. Azwajan. Nah. Ada tum, mim sukun. Di depannya ada huruf alif. Maka ini tidak boleh dibaca kuntum aztum, nggak boleh. Tum nggak boleh. Harus dibaca pendek supaya nggak berdengung. Maka dibaca kuntum azwaja. Tum nggak boleh, tum nggak boleh. Harus baca tum pendek. Apa adanya, tum yo tum, kum yo kum, am yo kam, kum, am yo am, lam yo lam, gitu aja udah. Seperti contoh alam taro lah, kalau usah susah-susah. Seperti alam taro. Nah, alam taro. Nah, alam taro. Nah, ini tidak boleh dibaca alam taro, nggak boleh. Dibacanya harus alam taro. Lamnya dipendekkan supaya tidak berdengung. Alam taro. Nah, tidak boleh dibaca alam taro, nggak boleh. Karena di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ta. Yang boleh berdengung cuma dua ini aja. Mim dengan ba. Sisa 26 dibaca apa adanya. Udah, itu aja. Mungkin suaranya udah mau habis.